Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabtu minggu ini kita memulai ketekunan di hari-hari biasa, hidup harian, warna liturgi hijau, minggu biasa. Setelah merayakan perayaan agung Hari Raya Natal, menjadi suatu pertanyaan kita sebagai pribadi Katolik. Apakah yang kita rayakan berpengaruh untuk hidup harianku? Apakah yang kurayakan saat Natal terwujud dalam hidup harianku? Allah yang peduli, Yohanes yang rendah hati, yang menyiapkan kedatangan Tuhan, tokoh-tokoh, 3 raja, dan lain sebagainya. Apakah itu berpengaruh, terwujud dalam hidup harianku? Semoga ada pengaruhnya. Maka melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita disapa dalam bacaan pertama. Melalui Samuel, kita didorong Tuhan untuk mau mengatakan di dalam hati kita, di mana Samuel mengatakan, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Kadangkala mungkin saat sendiri, bangun pagi, mau tidur,
Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Mari kita ucapkan itu juga, agar Tuhan sungguh bersabda dalam hidup kita. Dan sabda Tuhan itu apa? Sangat jelas hari ini dikatakan, apakah yang kamu cari? Semoga kita bisa menjawab. Bapak, Ibu, anak, remaja, kaum muda, yang kakung, yang putri, imam, bruder, suster, apakah yang kamu cari? Apa tujuanmu? Mari kita jawab. Kalau yang kita cari tujuan tidak cetha, maka nanti hasilnya juga tidak cetha. Nah, mari kita jawab, apa yang ku cari dalam hidupku ini? Apa tujuanku agar sampai? Semoga kita sudah, apalagi di tahun baru ini, tahu yang ku mau, tahu tujuanku, tahu yang ku cari. Siapa yang mencari akan menemukan. Yang kedua, di dalam hidup harian ini yang dibutuhkan satu semangat. Apa itu? Ketekunan. Sebagai anak yang sekolah, tekun sekolah, bangun pagi, berangkat, mengerjakan tugas, PR dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa, sebagai orang yang bekerja, menekuni. Yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi tugasnya. Semoga kita boleh bertekun. Maka kita boleh bertanya, apakah aku ini tekun? Sebagai anak sekolah, mahasiswa, orang bekerja, sebagai apapun, berdagang, sebagai perawat, dokter, dan lain sebagainya, apakah aku tekun? Dan kalau sudah tekun, seperti orang belajar, nek orang ngerti, takon. Kalau sudah tekun, belajar matematika, fisika, kimia, tekun, ora iso, gak ngerti, takon. Takon dengan temannya, tanya. Dan kalau mengalami kehidupan yang tidak mudah, sulit, penuh tantangan berat, gowo teken. Peganglah rosario, peganglah Tuhan. Dan semoga kalau sudah membawa teken, nanti tekan sampai ke tujuan, sampai yang kita cari. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, di dalam Injil suci dikatakan, mereka pun datang dan melihat di mana Yesus, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia, bukan mampir, namun tinggal. Maka di masa harian ini, semoga kita tidak hanya mampir, icip-icip, namun berlatih untuk sedikit kerasan, lebih kerasan bersama Tuhan. Kalau mau makan, ya jangan hanya gusah laler, bekek. Apalagi tidak berdoa. Belajar sedikit lebih kerasan dengan Tuhan. Apa itu contohnya? Ya paling tidak sebulan sekali rosario, atau bahkan setiap minggu sekali. Tidak hanya tanda salib, tidak hanya satu salam Maria. Tinggal artinya cukup lama
Apakah aku ini sudah belajar kerasan? Kalau dengan gadget, media sosial, kita bisa berjam-jam. Rosario itu kalau sendiri cukup 15-20 menit. Mari, tidak harus setiap hari. Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ora apa-apa, ning kebangetan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak hanya mampir bertemu Tuhan, namun sungguh akrab. Seperti sahabat karib, akrab. Kalau bertemu, gurihnya pembicaraan, hangatnya pembicaraan. Nah, apakah aku ini juga akrab? Tidak cukup bahkan setengah jam berjumpa dengan sahabat karib, sahabat yang akrab, yang dekat. Nah, apakah aku ini dekat dengan Tuhan sehingga aku ingin berlama-lama? Amin. Kok alun? Nah, semoga sungguh hidup harian kita membawa dan mau tinggal dalam Tuhan, sehingga sungguh kita boleh semakin dekat dengannya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.